Assalamualaikum, selamat malam Pak Ratman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haris. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ratman? Sehat? Alhamdulillah Pak, meskipun ini suara agak serak-serak masih Pak, tapi kondisi badan Alhamdulillah sehat Pak. Baik. Pada kesempatan ini nanti Bapak akan berperan menjadi coach ya Pak, dan Ibu Nur Hidayah akan menjadi coach. Iya, betul sekali Pak. Baiklah, kira-kira apa yang sudah Bapak persiapkan untuk melakukan coaching pada malam ini? Iya, baik Pak. Saya akan melakukan coaching terhadap Ibu Nur Hidayah sesuai dengan alur kita Pak. Yang pertama itu ada tujuan, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi, selanjutnya ada rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Dan juga nanti saya akan memberikan beberapa eh, pertanyaan berbobot dan insya Allah itu sudah saya siapkan Pak. Baik, mantap Pak. Dan jangan lupa untuk tiga kompetensi inti Pak ya, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot nanti harus ada ya Pak. Baik Pak. Oke, selamat bekerja Pak Ratman. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dayah, selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, Ya. Pak Ratman. Kemarin Bu, kita sudah ada janjian kan Bu untuk mengadakan kegiatan coaching kita pada hari ini. Nah, rencana Ibu coaching kali ini tujuannya apa Bu? Saya sebenarnya sih nggak ada apa-apa ya, Pak. Hanya saja dalam hati saya itu terbersit, saya ingin meningkatkan kualitas diri saya, Pak. Terutama untuk mengembangkan diri saya, Pak. Tahun ini saya tidak banyak pengembangan diri yang saya ikuti, terutama bidang IT. Sehingga saya di tahun depan ini ingin lebih banyak mengikuti pelatihan, Pak. Oh, baik Bu. Berarti untuk definisi tujuan dari Ibu Dayah untuk coaching kali ini itu membantu Ibu untuk menemukan solusi Ibu ya, Iya, meningkatkan pengembangan diri, terutama pendidikan dan pelatihan di tahun depan. Begitu ya Bu? iya, Pak. Agar nantinya saya dapat mengikuti pelatihan dan pendidikan untuk pengembangan diri saya, Pak. Saya melihat teman-teman menggunakan berbagai media belajar berbasis IT, jadi saya merasa tertarik, Pak, untuk bisa seperti teman-teman yang lain. Ya, syukur-syukur nanti saya dapat sertifikat, Pak. Kan lumayan untuk menambah angka kredit dan dupak, Pak. Baik Bu. Jadi tujuan akhir Ibu yang Ibu inginkan adalah menemukan cara untuk mengembangkan diri Bu ya. Dan, Iya, seperti itu, Pak. dan nanti akhirnya akan berdampak positif pada kualitas pembelajaran yang Ibu lakukan. Bukan Iya, seperti itu? benar. Benar sekali, Pak. Baik. Nah, apa sebenarnya yang membuat Ibu tertarik untuk belajar pengembangan diri tentang IT tersebut? Begini Pak, sejak pandemi kemarin saya merasa sangat tertinggal Pak, karena kita kan pada saat pandemi itu dituntut untuk melakukan pembelajaran secara daring, dan itu membuat saya harus belajar dan mengembangkan diri lebih maju lagi supaya saya tidak ketinggalan Pak. Saya tertarik dengan teman-teman yang sudah terampil menggunakan berbagai media dan sumber belajar daring yang menarik Pak. Baik, saya sangat mengapresiasi semangat Ibu untuk belajar mengembangkan diri. Tadi Ibu mengatakan tertarik dengan berbagai media dan sumber belajar daring ya. Nah, sumber belajar daring seperti apa yang Ibu maksud? Saya tertarik menggunakan media dan sumber belajar seperti Google Classroom. Dan saya lihat teman saya mengajar muridnya lewat Google Classroom sepertinya lebih menarik, Pak. Baik, Bu. Selain Google Classroom, sarana belajar daring apa yang sudah Ibu ketahui? Apa lagi ya, Pak ya? Mungkin video conference lewat Zoom dan juga Google Meet. Google Meet itu termasuk juga ya, Pak ya? Betul, Bu. Itu masuk juga, Bu. Nah, selama ini Ibu mengajar menggunakan media daring apa saja? Selama ini saya mengajar hanya menggunakan media WhatsApp, Pak.
Jadi saya memberi tugas kepada murid pakai WhatsApp, kemudian apa saja yang ingin saya sampaikan mengenai tugas-tugas dan pembelajaran yang akan datang juga melalui WhatsApp, Pak. Selama menggunakan WhatsApp tersebut, apakah ada kendala yang Ibu rasakan? Eh, Saya terasa kesulitannya itu ketika merekap tugas siswa, Pak. Jadi kalau kita memakai WhatsApp kan, Pak, mencek tugas-tugas siswa itu melalui chat mereka satu persatu lewat WhatsApp tersebut. Jadi agak ribet, Pak. Maksud saya ingin belajar supaya saya bisa menggunakan sarana belajar yang lain yang lebih menarik lagi dibandingkan WhatsApp. Misalnya seperti Google Classroom, begitu, Pak. Tapi saya bingung mau belajarnya itu kemana, Pak? Baik, Bu. Sarana belajar yang Ibu sebutkan tadi seperti Google Classroom itu memang menarik, Bu ya. Karena di situ kan sudah tersedia tuh banyak kata, Bu. Datanya kita bisa langsung memberi nilai, Bu. Sehingga kita tidak repot lagi dalam memberi nilai. Tadi Ibu mengatakan melihat teman, Bu ya, menggunakan Google Classroom. Kalau boleh saya tahu itu siapa, Bu? Teman yang Ibu Itu, maksud. Pak. Bapak Haris rekan kita, Pak. Beliau itu kan, Pak Haris itu ahli dalam IT, Pak. Nah, saya itu kan melihat beliau sering mengikuti berbagai pelatihan, pelatihan tentang media-media pembelajaran yang berhubungan dengan IT, Pak. Ibu mau belajar ya, Bu ya. Apakah Ibu sudah pernah konfirmasi kepada beliau untuk belajar bersama beliau, Bu? Nah, itu Pak, saya belum ada konfirmasi ke Pak Haris. Eh, saya lihat beliau masih sibuk dan saya juga malu Pak belajar karena saya kan sudah terlalu tua Pak. Rasa malu sama mau belajar sama yang lebih muda Pak. Baik, Bu. Saya lihat Ibu ini semangatnya tinggi sekali, Bu. Untuk belajar itu tidak perlu malu, Bu ya. Nah, kalau ingin maju sebaiknya apa Perlu yang harus merasa malu untuk bertanya walaupun bertanya kepada rekan yang lebih muda daripada saya. Karena ilmu bisa berasal dari mana saja ya Pak ya. Kita tidak perlu gengsi untuk belajar kepada siapapun. betul, Bu. Nah, kita harus tetap semangat, Bu ya. Dan tetap bergerak. Tidak boleh kita diam diri saja, Bu. Lalu, mengenai keinginan Ibu untuk belajar, apakah Ibu ada memiliki rencana, Bu, yang bisa dilakukan? Iya Pak. Apa sebaiknya saya hubungi Pak Haris dulu ya Pak? Mungkin beliau bisa menyisihkan waktu untuk saya belajar bersama beliau. Saya akan menghubungi Pak Haris untuk belajar IT dan pembuatan media pembelajaran bersama Pak Haris. Mudah-mudahan beliau ada waktu untuk bisa memberikan saya pelajaran-pelajaran mengenai IT, Pak. Bagus, Bu. Saya mendukung usaha itu. Kalau kita tidak mencoba, Bu ya, maka kita tidak akan tahu hasil. Lalu untuk peningkatan pengaman diri Ibu di tahun depan, apakah Ibu ada rencana, Bu? Rencana pasti ada, Pak. Kemudian untuk peluang mungkin saya akan meningkatkan diri melalui forum KKG di tempat kerja saya, Pak. Saya akan mengikuti setiap pelatihan yang diadakan komunitas KKG di tempat saya. Kemungkin kalau untuk komunitas KKG kan jarang sekali itu, Pak. Bisa jadi dalam 1 tahun tuh hanya beberapa kali saja, Pak. Kalau ada mungkin nanti saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dikirim, tapi terkadang kalaupun ada pelatihan yang dikirim hanya orang-orang tertentu saja, Pak, dan tidak semuanya diikutkan. Baik, Bu. Kalau begitu, saya dulu ya, Bu ya. Kalau Ibu Iya. melihat posisi Ibu sekarang ini, bisakah Ibu memberi nilai pada diri Ibu sendiri dari skala 1 sampai 10 dalam hal pengembangan diri? Ibu berada nilai berapa? Kalau dalam hal tersebut ya untuk skala kira-kira mungkin 7 lah Pak ya. Bisa dijelaskan Ibu, 7 itu menggambarkan apa itu? 7 itu saya seperti menggambarkan kemampuan IT saya Pak dan menggambarkan banyaknya pelatihan yang sudah saya ikuti. Jadi nanti misalkan Ibu menjalankan plan Ibu ke depan, diharapkan dari skala 7 itu bisa meningkat, Bu ya. Iya Pak,
Saya juga menginginkan peningkatan diri saya dalam pengembangan diri saya secara berkala ke skala 8, 9, dan mungkin nantinya insya Allah sampai di skala 10, Pak. Kan agar ada peningkatan dalam diri saya begitu, Pak. Baik, Bu. Sekarang menurut Ibu, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Kekuatan yang saya miliki, kalau menurut saya, kekuatan yang saya miliki saat ini untuk mencapai tujuan saya nanti adalah yang pertama, saya sudah punya sarana. Saya kan sekarang ini sudah punya laptop sendiri, Pak. Jadi untuk tahun depan saya sudah bisa mengikuti berbagai pelatihan, Pak. Kemudian yang kedua, modal kemauan yang kuat dari diri saya untuk mengembangkan diri. Saya akan berusaha mengikuti setiap pelatihan yang diadakan Forum KKG oleh dinas kabupaten maupun oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Pak. Kemudian yang ketiga, saya juga punya rekan sejawat yang tentunya akan membantu saya seperti Pak Haris, Pak. Beliau pasti akan bisa membantu saya dalam hal meningkatkan kompetensi IT saya. Mudah-mudahan Pak Haris bersedia ya Pak ya, jika saya terpilih nanti menjadi peserta diklat. Baik, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Sekarang Ibu sudah punya laptop. Nah, kalau nanti ada Iya, pelatihan, Ibu tidak repot lagi ya, Bu. betul Itu akan Pak. dan itu akan memudahkan Ibu nanti dalam mengerjakan tugas atau kegiatan selama di atau Iya Pak, Alhamdulillah. Saya tinggal lagi Pak. Jadi dalam pelaksanaan planning Ibu nanti, pastinya kan mungkin akan mendapatkan beberapa hambatan dan rintangan yang ada. Nah, menurut Ibu, hambatan apa yang akan terjadi dan bagaimana nanti akan mengatasi hambatan tersebut? Betul sih Pak. Hambatan yang mungkin akan saya hadapi adalah bagaimana kalau saya tidak terpilih mengikuti pelatihan. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Baik, Bu. Banyak jalan menuju rumah, Bu. Asal kita mau belajar, insya Allah akan ada jalan. Ibu tadi sudah memiliki kekuatan yang sangat besar untuk belajar. Nah, itu satu kekuatan yang perlu harus dikembangkan. Ibu sudah memiliki kekuatan untuk belajar. Nah, Ibu pernah mendengar PMM, Bu? PMM ya Pak? Rasanya itu yang tentang kurikulum merdeka itu ya Pak? Iya, betul, Bu. Nah, apa yang sudah Ibu ketahui tentang PMM tersebut? Kemarin itu saya ada sih Pak ikut sosialisasi tentang PMM itu. PMM yaitu platform Merdeka Mengajar yang diperuntukkan kita, guru dan siswa. Jadi bagi guru bisa dimanfaatkan untuk belajar dan mengikuti pelatihan secara mandiri. Kemarin ada aplikasinya diinstal di HP saya, Pak. Oh iya ya, kenapa saya tidak kepikiran untuk belajar lewat PMM itu, Pak ya? Wah, terima kasih sekali, Pak. Pertanyaan Bapak memunculkan ide baru buat saya. Sama-sama, Bu. Bagus sekali rencana Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut dan berarti lewat PMM, Bu. Kita belajar di PMM itu, Bu, bisa di mana dan kapanpun, Bu, kita bisa. Kita bisa memilih dari pelajaran sesuai dengan kebutuhan kita, Bu. Kalau boleh saya tahu, Bu, Ibu sudah mengerjakan PMM sudah sampai di mana, Bu? Saya baru tahap install di HP, Pak. Tapi saya bingung apa yang harus saya kerjakan selanjutnya. Karena tidak ada yang membantu saya, Pak. Tadi Ibu sudah kan punya rencana belajar bersama Pak Haris ya, Bu? Nah, kita bisa belajar, Bu, bersama-sama. Oh iya, Pak. Nah, lalu apa rencana Ibu ke depannya setelah melihat peluang dan kekuatan yang ada pada diri Ibu sekarang? Bisa Ibu simpulkan. Kekuatan yang sudah saya miliki, yang pertama tadi saya memiliki laptop sendiri. Jadi saya bisa memanfaatkan laptop saya sendiri untuk belajar tanpa harus meminjam punya sekolah atau punya teman. Kemudian saya bisa memanfaatkan laptop saya kapanpun dan di mana saja. Rencananya saya akan memaksimalkan laptop saya tersebut untuk belajar bersama rekan sejawat saya, tentunya bekerja sama dengan Pak Haris, Pak. Mudah-mudahan Pak Haris nanti bisa membantu saya dalam mengajarkan PMM, Pak. Dia kan satu tempat kerja dengan saya, Pak. Jadi saya akan lebih mudah bertanya kepada Pak Haris. Kemudian yang kedua, saya akan mulai mengerjakan PMM secara mandiri, Pak.
saya mengerjakan modul yang ada di PMM, dan yang ketiga, saya akan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh komunitas KKG atau Dinas Pendidikan maupun Kemendikbud untuk menunjang pengembangan Wah, diri saya. luar biasa sekali Ibu ya. Alhamdulillah Bu, ada perubahan Bu. Ibu sudah memiliki semangat yang sangat tinggi. Lalu bagaimana Bu mengenai jangka waktu untuk memulai kegiatan tersebut? Insya Allah mungkin mulai minggu depan saya sudah mulai rencana kegiatan saya. Saya akan mencoba menghubungi Pak Haris untuk meminta kesediaan beliau membantu saya nanti. Mudah-mudahan Pak Haris bersedia. Kalau tidak, saya akan minta bantuan Pak Ratman ya Pak. Siap Bu. Insya Allah Bu. Berarti mulai minggu depan ya Bu ya. Lalu apakah ada rencana Ibu lagi? Insya Allah Pak, nanti saya akan membuka PMM saya di HP maupun di laptop nanti bersama-sama untuk mempelajari materi-materi pelatihan yang ada di PMM tersebut. Memilih materi yang ada di sana dan mengerjakan tugas setiap modul yang ada di sana Pak. Kalau ada latihan akan saya kerjakan, dan kalau perlu ada yang diunggah juga akan saya kerjakan Pak. Mudah-mudahan saya bisa mengerjakan semuanya ya Pak, harapan saya. Lalu menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan Ibu dalam melakukan rencana ini? Ukuran keberhasilan saya Pak ya. Mungkin saya akan memasang target dulu, Pak. Misalnya, dalam 1 tahun, saya minimal melaksanakan 3 pengembangan diri, Pak. Bahkan kalau lebih juga, saya rasa tidak apa-apa, Pak. Kan dalam dupak kita, dalam target untuk mengikuti pelatihan itu ada jumlah jamnya disertifikatkan, Pak, ya. Kemudian untuk pelatihan di PMM, saya akan mengerjakan tugas di PMM sampai selesai. Kalau tidak salah, ada saya lihat di PMM itu ada aksi nyatanya juga. Nah, kalau bisa mengerjakan sampai situ, jadi saya bisa tahu nanti alur mengerjakan PMM itu seperti apa. Dan apa di PMM itu dapat sertifikat juga, Pak? Betul Bu. Selesai kita menyelesaikan PMM, maka kita akan mendapatkan sertifikat Bu. Nah, di situ juga ada jamnya Bu untuk dimasukkan ke nilai pengembangan diri. Wah, bagus sekali, Pak, kalau begitu. Alhamdulillah. Selain dapat ilmu, kita juga dapat penunjang ya, Pak. Keberlanjutan profesinya, saya harus bisa melaksanakan sesuai dengan waktu yang saya harapkan, Pak. Sekitar 1 minggu ke depan, saya sudah mulai kegiatan, Pak. Itu rencana yang sudah harus terlaksana. Kemudian saya menargetkan dalam 1 tahun ini minimal mengikuti 3 kegiatan pelatihan, Pak. Baik yang dilakukan di forum KKG, diklat dari Kemendikbud, maupun di PMM, Pak. Yang dilakukan secara daring maupun luring. Lalu, apakah Ibu memerlukan dukungan dari guru-guru yang lain untuk membantu Ibu dalam rencana Ibu tersebut? Mungkin nanti ada, Pak. Saya mungkin bisa meminta bantuan kepada guru-guru yang lain untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas di PMM. Mungkin dalam mengerjakan aksi nyata yang saya perlukan. Saya juga mungkin bisa bertanya kepada teman-teman yang sudah pernah mengerjakan PMM ini, Pak. Mungkin mereka akan memberikan saya informasi terkait PMM yang akan saya kerjakan nanti, Pak. Baik. Untuk tindak lanjut ke depannya, untuk sesi coaching ini, apa menurut Ibu? Tindak lanjutnya adalah saya bisa melaksanakan sesuai dengan rencana saya tadi. Dan semoga rencana saya bisa terlaksana dengan baik. Ya Bu, semoga rencana Ibu dengan baik ya Bu ya. Dan semoga rencana Ibu dalam sesi coaching ini dapat membuat Ibu lebih semangat dalam melaksanakan kegiatan pengembangan diri Ibu, dan untuk membuat diri kita lebih baik lagi dari sebelumnya Bu, yang akan berdampak pada kemajuan dan perubahan positif anak-anak. Iya, itu harapannya, Pak. Baik Bu Daya, untuk sesi coaching kali ini saya kira sudah cukup ya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu Daya? Apakah sudah menemukan solusi dan ide dari pembahasan Ibu? Iya, Pak. Alhamdulillah, saya merasa lega dan menemukan solusi permasalahan saya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Ratman. Sama-sama Bu. Semoga sesi coaching kali ini bisa menambah wawasan saya. Amin. Terima kasih banyak, Pak Ratman. Mohon izin permisi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ratman, luar biasa. Tadi pelaksanaan coachingnya sangat bagus dan fleksibel.
hingga sampai pada titik temu solusi dan permasalahan yang dialami oleh Ibu Nur Hidayah. Ya, Pak. Tadi saya sudah perhatikan secara keseluruhan, Bapak sudah menerapkan kompetensi inti coaching. Tadi saya lihat juga Bapak sudah present, kehadiran penuhnya juga ada yang Bapak tunjukkan. Lalu Bapak juga sudah mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa. Ada empati yang saya lihat tadi, dan juga Bapak sudah mampu untuk mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Iya, Pak. Baik Pak, sambil kita evaluasi mengenai kegiatan coaching tadi ya Pak, bisa Bapak ceritakan kembali garis besar modul Tirta yang Bapak lakukan untuk Ibu Nur Hidayah tadi. Apa saja Pak? Alur model kita yang saya lakukan terhadap Ibu Dayah sebenarnya sudah saya lakukan dengan alur model kita yang ada, Pak. Yaitu dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Dengan tidak mengesampingkan beberapa pertanyaan berbobot juga sudah saya berikan kepada Ibu Dayah untuk memunculkan solusi dari masalah. Bagus sekali Pak Ratman. Kalau boleh saya memberi nilai dengan perbandingan skala 1 sampai 4 nih Pak, saya bisa langsung memberi Bapak nilai skala 4 nih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Iya Pak, saya berharap kegiatan coaching ini bisa dilanjutkan untuk kegiatan coaching lainnya, baik untuk siswa, rekan guru, rekan sejawat, atau rekan kependidikan lainnya ya Pak. Sukses terus untuk Pak Ratman, salam sehat dan bahagia untuk Pak Ratman. Terima kasih, Bang. Salam sehat dan bahagia juga untuk Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, maaf. Selamat malam Ibu Nur Hidayah. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Ratman. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Nur Hidayah? Alhamdulillah dalam keadaan sehat Pak. Baik. Pada kesempatan ini nanti Ibu akan berperan menjadi coach ya Bu, dan Bapak Haris akan menjadi coach Bu. Benar Pak, sesuai yang sudah saya rencanakan Pak. Baik Bu, kira-kira apa ini yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching hari ini Bu? Baik Pak, saya akan melakukan coaching terhadap Pak Haris sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Dan juga beberapa pertanyaan berbobot yang sudah saya siapkan Pak. Baik Bu, mantap. Dan jangan lupa untuk 3 kompetensi inti ya Bu ya, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Baik Pak. Oke, selamat bekerja Bu Nur Hidayah. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Haris, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Pak Haris. Bagaimana Bu? Bapak gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Alhamdulillah ya Pak. Kemarin kita sudah ada janjian kan Pak ya hari ini untuk mengadakan kegiatan coaching. Rencana Pak Haris kegiatan coaching kali ini tujuannya apa ya Pak? Sebenarnya ada beberapa yang ingin sampaikan ke Ibu, yaitu akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan Ibu. Saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan saya ini Bu. Baik Pak, berarti untuk definisi tujuan Bapak Pak Haris coaching pada hari ini adalah membantu Bapak menemukan solusi untuk keresahan yang Bapak rasakan akhir-akhir ini ya Pak? Iya Bu,
agar nantinya keresahan yang saya alami ini tidak mengganggu pikiran saya lagi, Bu. Kira-kira apa yang sudah membuat Bapak akhir-akhir ini menjadi resah, Pak Haris? Begini, Bu, kemarin saya ditegur kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Oh, begitu ya, Pak Haris. Ketidakdisiplinan kinerja yang bagaimana, Pak? Sehingga Bapak sampai mendapat teguran dari kepala sekolah, Pak. Bisa Pak Haris jelaskan secara detailnya, Pak? Jadi begini, Bu Dayah, Bu Nur Ya, Hidayah. iya, Kemarin Pak. saya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Beliau Baik, Pak. menegur saya atas terlalu seringnya saya datang terlambat akhir-akhir ini, Bu. Padahal kan setiap kali saya datang terlambat, sebelumnya saya sudah mengabari beliau dengan meminta izin melalui WhatsApp, Bu. Iya, Pak. Kalau begitu, saya ingin bertanya nih, Pak. Menurut Bapak, ah, apa alasan yang menyebabkan Bapak sering datang terlambat ke sekolah, Pak? Jadi begini, Bu. Saya datang terlambat bukan tanpa alasan. Anak saya kan awal tahun ajaran ini baru masuk sekolah TK. Makanya setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya dan mengantarkannya ke sekolah terlebih dahulu, Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi menurut Bapak, apakah dengan sikap Bapak seperti itu, Pak Haris sudah melanggar kedisiplinan kinerja seperti yang dikeluhkan kepala sekolah, Pak? Iya sih, Bu. Sebenarnya saya menyadari bahwa yang saya lakukan itu memang melanggar kedisiplinan kinerja. Karena setiap hari saya datangnya terlambat terus ke sekolah. Nah, betul sekali Pak Haris. Kalau datang terlambat sekali, dua kali, mungkin kepala sekolah tidak masalah dan akan memaklumi ya Pak ya. Tetapi kalau misalnya terlambatnya sering dan setiap hari, mungkin beliau akan tegas menegur Pak Haris. Apalagi kita kan guru Pak ya. Seharusnya kan kita yang menjadi teladan bagi murid-murid kita Pak. Nah, lalu apalagi selain itu yang menjadi keresahan Bapak akhir-akhir ini Pak? Betul sih, Bu, yang Ibu katakan. Memang saya memang merasa kurang disiplin. Kemudian yang menjadi keresahan saya berikutnya adalah saya merasa tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika saya ditegur itu saya sedikit kurang bisa menerima, Bu, karena kan saya punya alasan kenapa saya bisa sering terlambat datang ke sekolah. Baik, Pak Haris. Berarti karena Bapak kurang disiplin dengan sering terlambat, kemudian Bapak ditegur oleh kepala sekolah, Bapak merasa resah karena Pak Haris merasa teguran itu kurang tepat karena Bapak memiliki alasan tersendiri di balik keterlambatan Bapak tersebut. Nah, sekarang menurut Pak Haris nih, menurut Pak Haris, bagaimana dengan sikap Bapak seperti itu? Apakah sudah benar menurut Pak Haris? Iya, Bu sih. Seharusnya saya sadar bahwa yang saya lakukan memang salah sih, Bu. Tapi kemarin saya sedikit terbawa emosi, Bu, karena saya bingung apa yang selanjutnya akan saya lakukan. Baik, Pak Haris. Menurut Pak Haris, apa yang akan Pak Haris lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Pak Haris? Jadi rencana saya akan menemui kepala sekolah, Bu, untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan beliau, Bu. Hmm, wah, luar biasa Pak Haris. Lalu bagaimana Pak Haris memperbaiki masalah ketidakdisiplinan Bapak? Nah, itu Bu yang saya bingungkan. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tetapi anak saya juga bisa tetap tidak terabaikan. Menurut Pak Haris sendiri, kekuatan yang Bapak Haris miliki untuk mengatasi keduanya itu kira-kira apa, Pak? Menurut saya kan sudah terbiasa bangun pagi, Bu. Dan Iya, Pak. sebenarnya saya juga punya kakak yang bisa saya titipkan anak saya itu. Karena kebetulan anak dari kakak saya juga baru masuk TK dengan sekolah yang sama, Bu. Sangat bagus sekali, Pak Haris. Solusi yang akan Bapak lakukan sangat luar biasa untuk menghadapi masalah Bapak tersebut.
Oh ya Bu, sekarang saya mulai merasa lega karena jujur saya merasa takut mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah sampai berurusan dengan atasan kita, Bu. Syukurlah kalau Pak Ratman sudah merasa lega. Lalu apa yang sudah Bapak rencanakan tadi? Kemudian komitmen apa yang akan Pak Haris lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Pak? Komitmen saya yang berhubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf Bu kepada beliau dan masalah kedisiplinan ke depannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun Baik, sebelum Pak. itu saya akan bicara dengan kakak saya dulu masalah anak saya akan saya titipkan ke kakak saya untuk mengantarnya ke sekolah Bu. Oke, ide yang sangat bagus sekali, Pak Haris. Semoga segera terselesaikan dan Pak Haris dapat bekerja sesuai suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah lagi ya, Pak ya. Amin. Makasih ya Bu, waktunya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah merasa lega. Semoga nanti kita menjadi guru yang bisa memberikan teladan bagi anak murid kita ya Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama Pak Haris. Baik Bu, saya permisi kembali ke ruangan saya Bu ya. Iya Pak Haris, silahkan Pak. Oke Ibu, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nur. Luar biasa hari ini ya, Bu ya. Tadi pelaksanaan coachingnya sangat bagus, Bu. Dan fleksibel. Sehingga sampai pada titik temu solusi dan permasalahan yang dialami oleh Bapak Haris tadi. Iya Pak. Tadi saya memperhatikan Ibu secara keseluruhan. Ibu sudah menerapkan kompetensi inti coaching. Tadi saya lihat Ibu sudah present hadir penuh yang Ibu tunjukkan. Lalu Ibu sudah menekan aktif dengan menggunakan rasa. Ada empati yang sudah saya lihat tadi juga. Dan juga Ibu tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya amati dari Ibu. Iya betul sekali Pak. Ya, baik Bu ya. Sambil kita mengevaluasi kegiatan coaching kita pada hari ini. Bisa Ibu ceritakan kembali Bu, secara garis besarnya saja ya Bu ya, model cerita yang Ibu lakukan untuk Bapak Haris itu apa saja? Gini Pak, alur model cerita yang saya lakukan terhadap Pak Haris sepertinya sudah saya lakukan sesuai dengan alur model cerita yang ada Pak, yaitu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Dengan tidak mengesampingkan beberapa pertanyaan berbobot, juga sudah saya berikan tadi Pak kepada Pak Haris untuk memunculkan solusi dari permasalahan dari Pak Haris. Bagus sekali Bu Hidayah. Kalau boleh saya memberi nilai dengan perbandingan skala 1 sampai 4 nih Pak ya. Ini saya akan memberi Ibu nilai skala 4 Bu. Nilai 4. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ratman. Iya Bu. Saya harap kegiatan coaching ini bisa dilanjutkan untuk kegiatan coaching lainnya Bu. Baik untuk siswa, rekan guru, rekan sejawat, dan rekan kependidikan lainnya. Sukses terus untuk Ibu Nur Hidayah. Salam sehat dan bahagia untuk Ibu Nur. Terima kasih Pak Ratman. Salam sehat dan bahagia juga Pak Ratman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, lalu komitmen Pak Ratman dalam kegiatan ini apa Pak? Komitmen saya harus bisa melaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah saya harapkan tadi Pak. Sekitar 1 sampai 2 minggu. Nah, itu rencana saya itu sudah habis terlaksana Pak. Lalu apakah Bapak memerlukan dukungan dari guru-guru lain Pak untuk membantu dalam rencana Bapak ini? Mungkin nanti ada Pak. Saya mungkin bisa meminta bantuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai siswa saya dengan guru wali kelas sebelumnya. Mungkin beliau akan memberikan saya informasi terkait siswa saya nantinya, Pak. Baik, lalu untuk tindak lanjut ke depannya untuk sisi coaching kali ini
Apa menurut Pak Ratman? Tindak lanjutnya adalah saya bisa melaksanakan sesuai dengan rencana saya tadi, Pak. Dan semoga bisa terlaksana dengan baik. Iya, Pak. Semoga rencananya bisa terwujud dengan baik ya, Pak. Dan semoga rencana Bapak dalam sisi coaching ini dapat membuat anak-anak senang dengan metode pembelajaran Bapak yang baru tadi. Dan nantinya hasil belajarnya pun juga akan meningkat ya, Pak. Bapak bisa memberikan dan juga Bapak bisa memberikan perubahan yang positif bagi siswa di kelas ya, Pak. Iya, Pak. Itu harapannya, Pak. Baik, Pak Ratman. Untuk sesi coaching kali ini saya kira sudah cukup ya, Pak. Bapak juga sudah menemukan solusi dan ide dari permasalahan Bapak. Semoga sesi coaching kali ini bisa menambah wawasan kita ya, Pak. Iya, Pak. Amin. Terima kasih banyak, Pak Haris. Oke, sama-sama Pak Ratman. Oke, baik Pak Haris, luar biasa. Tadi pelaksanaan coachingnya sangat bagus dan fleksibel hingga sampai pada titik temu solusi dari permasalahan yang dialami oleh Pak Ratman ya Pak Haris ya. Iya, Bu. Terima kasih. Tadi saya juga sudah memperhatikan secara keseluruhan, Bapak sudah menerapkan kompetensi inti coaching. Tadi saya lihat Bapak sudah presence atau kehadiran penuh, kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa, ada empati juga tadi yang saya lihat dari percakapan Bapak, coaching Bapak terhadap Pak Ratman, dan juga Bapak sudah mampu untuk mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, Ibu. Terima kasih. Baik, sambil kita evaluasi lagi Pak ya mengenai kegiatan coaching tadi, bisa Bapak ceritakan kembali garis besar model Tirta yang Bapak lakukan untuk Pak Ratman Pak, apa saja? Baik, Ibu. Terima kasih. Alur model Tirta yang saya lakukan terhadap Pak Ratman seperti yang sudah saya lakukan sesuai dengan alur model Tirta yang tadi, Ibu, yaitu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Dan tidak mengesampingkan ada beberapa pertanyaan berbobot yang juga sudah saya berikan kepada Pak Ratman untuk memunculkan solusi dari permasalahan beliau, Bu. Bagus sekali Pak Haris. Kalau boleh saya memberi nilai dengan perbandingan skala 1 sampai 4 nih Pak ya, Pak Haris ya. Bapak saya beri nilai skalanya sudah 4 Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Pak Haris. Saya harap kegiatan coaching ini bisa dilanjutkan untuk kegiatan coaching lainnya ya Pak ya. Baik untuk siswa, rekan guru, rekan sejawat, ataupun rekan kependidikan lainnya. Sukses terus untuk Pak Haris. Salam sehat dan bahagia untuk Pak Haris. Terima kasih Ibu Nur Hidayah. Salam sehat dan bahagia juga untuk Ibu. Dadah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Haris. Waalaikumsalam Bu Hidayah. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Haris? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan berperan menjadi coach dan Bapak Ratman akan menjadi coach. Benar Bu. Baiklah, kira-kira apa saja yang sudah Pak Haris siapkan untuk melakukan coaching hari ini? Ya Bu, saya akan melakukan coaching terhadap Pak Ratman Fauzi sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang pertama adalah tujuan, kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Dan juga saya akan melakukan beberapa pertanyaan berbobot yang insya Allah sudah saya siapkan Bu. Baik, mantap sekali Pak Haris. Dan jangan lupa untuk 3 kompetensi inti ya Pak Haris, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot nanti harus ada ya Pak Haris ya. Oke Bu, siap Bu. Oke, selamat bekerja Pak Haris. Assalamualaikum Pak Ratman, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ratman? Waalaikumsalam Pak Haris. Alhamdulillah sehat Pak.
Ya Pak, kemarin kita sudah ada janjian kan hari ini untuk mengadakan kegiatan coaching. Rencananya Bapak kegiatan coaching kali ini tujuannya untuk apa Pak? Saya sih sebenarnya sih Pak nggak ada apa-apa ya Pak ya. Hanya saja dalam hati saya itu Pak terbesit rasa kepingin gitu Pak. Kepingin menemukan ide baru. Ide baru dalam pembelajaran saya di semester yang akan datang Pak. Baik Pak, berarti untuk definisi tujuan dari Bapak Ratman untuk coaching kali ini adalah membantu Bapak dalam menemukan solusi dalam pembelajaran di semester depan ya Pak ya? Iya Pak, agar saya nanti menemukan ide baru dalam proses pelaksanaan pembelajaran nanti. Karena pembelajaran yang saya berikan ya sepertinya ide itu saja Pak. Jadi saya sebenarnya ingin pembelajaran itu apa yang baik Pak, yang baru gitu untuk pembelajaran ke depannya. Begitu Pak. Baik Pak, jadi tujuan akhir yang Bapak inginkan adalah ide untuk pembelajaran di kelas ya Pak? Ya, betul Pak. Seperti itu Pak. Kira-kira kesempatan apa yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan Bapak ke depannya? Kesempatannya Pak ya. Mungkin di sini saya kepengen Pak, anak didik saya itu menjadi lebih aktif Pak, dalam pembelajaran di kelas. Saya itu kepengen nantinya menggunakan suatu model pembelajaran mana nantinya itu mengharuskan siswa untuk menjadi lebih aktif Pak. Jadi mereka tidak cenderung pasif. Mereka mau menyampaikan pendapatnya saat saya tanya Pak. Jadi ketika saya tanya mereka itu aktif Pak. Tidak hanya diam saja. Nah, itu Pak. Oh begitu. Jadi nanti langkah ke depannya seperti apa itu Pak? Iya Pak. Iya Pak ya. Kalau begitu pertama saya ingin bertanya nih Pak. Kalau Bapak melihat posisi Bapak sekarang ini, bisakah Bapak memberi nilai pada diri Pak Ratman sendiri dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Pak Ratman di mana Pak? Berapa ya Pak? Kira-kira mungkin 7 Pak. 7. Oke, jadi nanti setelah misalkan Bapak menjalankan planning Bapak ke depannya itu, ke depan dari skala 7 bisa meningkat ya Pak ya? Iya Pak. Saya berharap seperti itu. Bisa meningkat dari 7. Saya menginginkan Iya Pak. tingkatan diri saya itu secara berkala Pak. Secara bertahap. Mungkin ke 7, ke 8. Dan semoga insya Allah nanti sampai di 10 Pak. Kan kepingin ada peningkatan gitu Pak. Baik, Pak. Sekarang menurut Bapak, kekuatan yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan Bapak tersebut nantinya apa, Pak? Kekuatan yang saya miliki ya Pak ya. Kalau menurut saya, kekuatan yang saya miliki saat ini untuk mencapai tujuan saya nantinya itu adalah nanti saya akan berusaha untuk menggunakan model pembelajaran problem based learning Pak atau PBL. Nanti dikombinasikan dengan penggunaan media mind mapping. Jadi saya bisa Pak mengaitkan materi pelajaran dengan permasalahan yang ada di kehidupan mereka. Kemudian mereka bisa memetakannya dengan penggunaan mind mapping tadi Pak. Lalu, kira-kira apa peluang yang ingin Bapak dapatkan dari rencana Bapak ini? Peluang di sini adalah peluang yang ingin saya munculkan pada peserta didik ya. Jadi mungkin dengan saya menerapkan PPL tersebut dan media mind mapping, saya berharap dengan kedekatan antara materi yang saya berikan, kemudian saya kaitkan dengan hal yang ada di sekitar mereka, saya berharap siswa itu nantinya akan lebih aktif Pak, dan dalam menyampaikan pendapat mereka sendiri. Nah, itu Pak, peluang yang saya berikan. Baik, Pak. Jadi dalam pelaksanaan planning nanti,
Bapak nanti pastinya akan mendapatkan hambatan dan rintangan kan Pak. Jadi menurut Bapak hambatan apa yang nantinya akan Bapak temui dan bagaimana nanti Bapak akan mengatasi hambatan tersebut Pak? Mungkin nanti hambatan yang saya temui saat melaksanakan rencana saya ini adalah siswa itu akan merasa kesulitan Pak dalam mengikuti pembelajaran. Namun disinilah saya sebagai guru Pak. Saya sebagai guru berperan aktif dalam fasilitator dan motivator bagi siswa saya. Saya juga tidak akan mendikte atau menyuruh mereka mengerjakan begitu saja Pak. Namun masih saya bimbing Pak dan saya beri arahan agar nantinya anak didik yang tidak kesulitan lagi Pak. Agar nantinya anak didik kesulitan dalam menemukan keterkaitan materi pelajaran. Wah, bagus sekali Pak. Rencana Bapak untuk mengatasi hambatan yang nantinya mungkin akan Bapak temui rencana Bapak tersebut. Baik, jadi rencana Pak Ratman dalam mencapai tujuan itu bisa Bapak simpulkan ulang, Pak. Jadi rencana saya ke depannya adalah yang pertama, Pak, saya akan menggunakan model pembelajaran PBL dan media mind mapping tadi, Pak. Kemudian nanti mungkin saya bisa tambahkan lagi dengan menerapkan materi yang sebelumnya sudah kita dapatkan di pembelajaran sebelumnya di program calon penggerak ini, Pak, mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Jadi saya itu kepingin nanti di akhir pembelajaran siswa itu mengungkapkan perasaan mereka, Pak. Mereka mengungkapkan perasaan yang mereka rasakan selama pembelajaran berlangsung. Nanti bisa saya gunakan untuk misalnya menggunakan kertas bergambar emosional seperti itu, Pak. Jadi dengan kertas bergambar itu siswa mengungkapkan perasaannya, Pak. Jadi kita tahu kan dan bisa mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Wah, luar biasa sekali Pak Ratman. Lalu bagaimana Bapak mengenai jangka waktu untuk melakukan kegiatan ini, Pak? Jangka waktunya ya. Insya Allah mungkin sekitar 1 sampai 2 minggu, Pak. Oke, berarti 1 sampai 2 minggu cukup ya, Pak? Iya, Pak. Insya Allah cukup, Pak. Lalu menurut Pak Ratman, kira-kira ukuran keberhasilan Bapak dalam melakukan rencana ini apa, Pak? Ya, itu tadi, Pak. Yang sudah seperti saya sampaikan sebelumnya, ukuran keberhasilannya dari rencana saya ini, saya ingin menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, Pak. Dan juga membuat siswa itu aktif dalam pembelajaran. Mungkin saya tidak perlu mengubah rencana saya di awal, seperti penggunaan buku teks dan sumber belajar lainnya. Itu tetap saya gunakan. Namun saya kombinasikan dengan rencana baru, yaitu menggunakan model PBL dan dilengkapi dengan media pembelajaran yang menyenangkan. Baik. Lalu komitmen Pak Ratman dalam kegiatan ini apa, Pak? Komitmen saya, ya saya harus bisa melaksanakan, Pak, sesuai dengan waktu yang saya harapkan tadi, yaitu sekitar 1 sampai 2 minggu. Nah, itu rencana saya. Itu sudah harus terlaksana, Pak. Lalu apakah Bapak memerlukan dukungan dari guru-guru lain, Pak, untuk membantu Bapak dalam rencana Bapak ini? Mungkin nanti ada, Pak. Saya mungkin bisa meminta bantuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai siswa saya dengan guru kelas, Pak. Dengan guru kelas sebelumnya. Mungkin kan beliau karena mengajar di kelas tersebut akan memberikan informasi kepada saya terkait siswa yang akan saya bimbing nanti.
Baik, lalu untuk tindak lanjut ke depannya, untuk sesi coaching kali ini apa menurut Pak Ratman? Tindak lanjutnya adalah saya bisa melaksanakan sesuai dengan rencana saya, Pak. Dan semoga bisa terlaksana dengan baik. Iya, Pak. Semoga rencananya bisa terwujud dengan baik ya, Pak. Dan semoga rencana Bapak dalam sisi coaching ini dapat membuat anak-anak senang dengan metode pembelajaran Bapak yang baru tadi. Dan nantinya hasil belajarnya pun juga akan meningkat ya, Pak. Bapak bisa memberikan dan juga Bapak bisa memberikan perubahan yang positif bagi siswa di kelas ya, Pak. Iya, Pak. Itu harapannya, Pak. Baik, Pak Ratman. Untuk sesi coaching kali ini saya kira sudah cukup ya, Pak. Bapak juga sudah menemukan solusi dan ide dari permasalahan Bapak. Semoga sesi coaching kali ini bisa menambah wawasan kita ya, Pak. Iya, Pak. Amin. Terima kasih banyak, Pak Haris. Oke, sama-sama Pak Ratman. Oke, baik Pak Haris, luar biasa. Tadi pelaksanaan coachingnya sangat bagus dan fleksibel hingga sampai pada titik temu solusi dari permasalahan yang dialami oleh Pak Ratman ya Pak Haris ya. Iya, Bu. Terima kasih. Tadi saya juga sudah memperhatikan secara keseluruhan, Bapak sudah menerapkan kompetensi inti coaching. Tadi saya lihat Bapak sudah presence atau kehadiran penuh, kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa, ada empati juga tadi yang saya lihat dari percakapan Bapak, coaching Bapak terhadap Pak Ratman, dan juga Bapak sudah mampu untuk mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, Ibu. Terima kasih. Baik, sambil kita evaluasi lagi Pak ya mengenai kegiatan coaching tadi, bisa Bapak ceritakan kembali garis besar model Tirta yang Bapak lakukan untuk Pak Ratman Pak, apa saja? Baik, Ibu. Terima kasih. Alur model Tirta yang saya lakukan terhadap Pak Ratman seperti yang sudah saya lakukan sesuai dengan alur model Tirta yang tadi, Ibu, yaitu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Dan tidak mengesampingkan ada beberapa pertanyaan berbobot yang juga sudah saya berikan kepada Pak Ratman untuk memunculkan solusi dari permasalahan beliau, Bu. Bagus sekali Pak Haris. Kalau boleh saya memberi nilai dengan perbandingan skala 1 sampai 4 nih Pak ya, Pak Haris ya. Bapak saya beri nilai skalanya sudah 4 Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Pak Haris. Saya harap kegiatan coaching ini bisa dilanjutkan untuk kegiatan coaching lainnya ya Pak ya. Baik untuk siswa, rekan guru, rekan sejawat, ataupun rekan kependidikan lainnya. Sukses terus untuk Pak Haris. Salam sehat dan bahagia untuk Pak Haris. Terima kasih Ibu Nur Hidayah. Salam sehat dan bahagia juga untuk Ibu. Dadah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haris.